sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Fitria Makmur, dengan akhiran NIM 115 menjadi moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu metamifisika, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat realitas, keberadaan, dan eksistensi. Contohnya itu apakah realitas itu nyata atau hanya ilusi. Dan yang kedua itu epistemologi, yaitu studi tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahuinya, serta batasan dan sumber-sumber pengetahuan. Contohnya, bagaimana kita bisa yakin bahwa semua itu benar. Dan yang ketiga itu ada ontologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau eksistensi. Ontologi berusaha memahami apa yang benar-benar ada dan bagaimana sesuatu itu bisa ada dan kategori-kategori dasar dari realitas. Dan yang keempat itu logika, yaitu ilmu tentang penalaran yang benar dan kaidah berpikir yang sistematis. Terus ada filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat itu sendiri adalah kebenaran yang menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Dan sementara itu, ilmu pengetahuan adalah suatu peroleh melalui metode ilmiah. Metode ini melalui observasi cermat dan pengujian hipotesis untuk menjelaskan fenomena alam sosial. Saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi, yaitu ada perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan, di mana filsafat lebih dekat berfokus pada pencarian kebenaran secara universal, sedangkan kalau ilmu pengetahuan lebih berfokus pada mengidentifikasi dan memahami fenomena alam atau sosial. Baik, di sini ada kesimpulan dari materi kami, yaitu cabang-cabang filsafat seperti metafisika, ontologi, epistemologi, dan logika adalah cabang-cabang filsafat yang saling terkait, di mana metafisika mempelajari hakikat realitas secara umum, sementara ontologi berfokus pada jenis-jenis keberadaan dan entitas yang ada. Epistologi membahas tentang pengetahuan, bagaimana kita memperoleh dan membenarkannya, sedangkan logika mempelajari aturan berpikir yang sah dan struktur argumen yang valid. Meskipun masing-masing memiliki fokus berbeda, keempat cabang ini bersama-sama membantu kita memahami dunia, pengetahuan, dan cara berpikir yang benar. Filsafat juga memiliki hubungan yang erat dengan ilmu pengetahuan, di mana ia memberikan dasar filosofis untuk metode ilmiah, membantu mendalami asumsi-asumsi dasar ilmu, serta mengkritisi hasil dan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Filsafat dan ilmu pengetahuan saling melengkapi dalam usaha untuk memahami dunia dan kehidupan secara lebih mendalam dan sistematis. Baik, itu saja kesimpulan dari materi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Saya akan membuka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab pertama, saya membuka 3 pertanyaan. Bagi yang mau ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, dipersilahkan untuk Saudari Sarma Ayu untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator. Nah, saya di sini ingin bertanya untuk kelompok 2. Pertanyaanku, dari 4 cabang filsafat yang sudah kalian paparkan, menurut kalian cabang filsafat mana yang dianggap tersulit? Apakah jelas? Baik, apakah jelas pertanyaannya untuk kelompok 2? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih untuk moderator.
Moderator, saya ingin bertanya. Baik, dipersilakan Saudari Tiara untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2, yaitu pertanyaannya, bagaimana hubungan antara cabang-cabang filsafat seperti metafisika, epistemologi, dan logika dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, serta bagaimana filsafat berkontribusi dalam pembentukan dasar teori ilmiah? Apakah sudah jelas pertanyaannya kelompok 2? Bisa dikirim di kolom chat panggilan nanti. Bisa-bisa, Nay. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sarma Ayu. Iya, dipersilakan Saudari Rahma untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sarma Ayu. Pertanyaannya itu dari 4 cabang filsafat yang sudah kalian paparkan, menurut kalian mana cabang filsafat mana yang dianggap tersulit? Jadi jawaban saya, cabang filsafat yang tersulit itu adalah cabang metafisika, di mana disebut sulit karena membahas konsep-konsep abstrak seperti keberadaan, realitas, waktu, dan ruang. Banyak pertanyaan dalam metafisika tidak dapat dijawab dengan bukti empiris, sehingga perdebatan terus berlangsung tanpa jawaban pasti. Metafisika sering dianggap yang paling sulit karena membahas hal-hal yang tidak bisa diuji secara langsung dan tetap menjadi misteri hingga sekarang. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudari Rahma. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan ke forum. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Baik, jikalau tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Apakah Saudari Sarma Ayu sudah puas dengan pertanyaannya? Baik, untuk moderator, saya sudah cukup puas. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap itu cabang yang tersulit itu adalah metafisika, karena dia membahas tentang konsep-konsep abstrak kayak keberadaan, waktu, dan ruang, dan hal-hal yang tidak bisa diuji secara langsung. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jikalau ada yang mau menanya, dipersilahkan. Dan jika tim penyaji ada yang mau menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Izin moderator ingin menjawab. Baik, dipersilahkan Saudari Naila Huria Balkis untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk menjawab pertanyaan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Bagaimana hubungan antara cabang-cabang filsafat seperti metafisika, epistemologi, dan logika dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta bagaimana filsafat berkontribusi dalam pembentukan dasar teori ilmiah. Jadi filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Cabang-cabang utama filsafat seperti metafisika, epistemologi, dan logika memberikan dasar pemikiran yang mendalam untuk pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metafisika berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang eksistensi, realitas, dan sifat dunia. Ini memberikan kerangka untuk memahami objek yang menjadi subjek. Ilmu pengetahuan misalnya ketika ilmuwan mengkaji dunia fisik, mereka tidak hanya bertanya tentang apa yang ada, tetapi juga tentang hakikatnya, apakah dunia itu bersifat material atau dimensi lain yang mempengaruhinya.
Terus ada epistemologi. Epistemologi ini berfokus pada pertanyaan tentang pengetahuan. Apa yang kita ketahui, bagaimana kita tahu itu, apa kriteria kebenarannya. Cabang ini sangat relevan bagi ilmu pengetahuan karena berkaitan langsung dengan cara kita memperoleh dan memverifikasi pengetahuan ilmiah. Epistemologi ini membahas metode ilmiah dan justifikasi keyakinan ilmiah serta bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang sahih dan yang tidak sahih. Terus ada logika. Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari aturan penalaran yang benar. Dalam sains, logika digunakan untuk menyusun argumen yang sahih dan membangun teori-teori ilmiah yang koheren. Tanpa logika yang tepat, teori ilmiah akan rentan terhadap kesalahan dan tidak kejelasan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudari Naila Huria Balkis. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan ke forum. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Baik, jikalau tidak ada, saya akan kembalikan ke penanya. Apakah sudah paham dengan jawaban yang diberikan Saudari Naila Huria Balkis? Baik, terima kasih moderator, saya sudah paham. Adapun kesimpulan yang dapat saya tangkap yaitu di mana filsafat dengan cabang-cabangnya ini tidak hanya membantu kita memahami hakikat dunia dan pengetahuan, tetapi juga memberikan landasan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti metafisika, epistemologi, dan logika. Semuanya itu berperan dalam membentuk cara kita memandang dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, jikalau teman-teman ada yang bertanya, dipersilahkan. Tapi moderator untuk pertanyaan tadi mohon bisa dikirimkan ke chat di Google Meet ini biar saya bisa tahu pertanyaannya ya. Makasih. Baik, Ibu. Sebelumnya kayaknya Muhammad Yoga yang baca catat, Ibu. Iya, boleh mungkin tadi yang penanya bisa nanti dimasukkan pertanyaannya. Cuma 2 orang ini yang bertanya. Baik, dipersilakan saudara AB untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan itu tentang cabang-cabang filsafat yang poin ke-1 yang metafisika. Pertanyaan itu bagaimana konsep keberadaan dalam metafisika berhubungan dengan pemikiran tentang Tuhan dan alam semesta. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pertanyaan dari saudara AB. Mungkin tim penyaji bisa langsung menjawab. Moderator mohon arahkan yang bertanya tadi untuk dimasukkan pertanyaannya di pesan dalam panggilan. Ya, Ibu. Dimohon teman-teman yang bertanya tadi mengirimkan pertanyaannya di pesan panggilan. Izin moderator, saya ingin bertanya.
Baik, dipersilakan Saudari Zahra untuk membacakan pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya itu, apakah realitas itu nyata atau hanya ilusi? Itu saja. Baik, Sudah itulah jelas? pertanyaan. Apakah sudah jelas pertanyaan dari Saudari Zahra? Ya, sudah jelas. Tadi Naila angkat tangan ya? Naila Darwis. Baik, dipersilakan kepada Saudari Naila Darwis untuk membacakan pertanyaannya. Terkait dengan materi kalian tadi itu tentang cabang-cabang filsafat. Nah, pertanyaan saya di sini yaitu dari cabang-cabang filsafat ini kan salah satunya itu ada epistemologi. Nah, pertanyaan saya di sini bagaimana cara pandang kalian terkait dengan cabang filsafat yaitu epistemologi terkait dengan apakah ilmu pengetahuan itu adalah satunya cara untuk mencari kebenaran atau adakah metode lain yang sah untuk digunakan atau yang bisa digunakan? Baik, itulah pertanyaan dari Saudari Naila Darwis. Apakah kelompok 2 sudah jelas pertanyaannya? Dan dimohon kepada Naila Darwis untuk menuliskan pertanyaannya di dalam pesan panggilan. Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan Saudari Rahma untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Zahra Arabella. Yaitu pertanyaannya, apakah realitas itu nyata atau hanya ilusi? Jadi, jawaban saya, pertanyaan apakah realitas itu nyata atau hanya ilusi telah lama menjadi bahan perdebatan dalam filosofis. Dalam pandangan realisme, dunia fisik dianggap nyata dan independen dari kesadaran kita, meski terbatas oleh panca indera. Sebaliknya, idealisme berargumen bahwa realitas bergantung pada pikiran atau kesadaran, dan solipsisme bahkan menyatakan bahwa hanya kesadaran kita yang dapat dipastikan ada. Di sisi lain, fisika menawarkan pandangan bahwa realitas bisa bersifat relatif, tergantung pada pengamat, yang menunjukkan bahwa kenyataan mungkin tidak sesederhana yang kita kira. Semua perspektif ini mengungkapkan bahwa realitas bisa dipahami dengan cara yang berbeda, tergantung pada sudut pandang kita sendiri. Baik, mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudari Rahma. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan ke forum. Apakah teman-teman sekalian ada yang mau menambahkan? Baik, jikalau tidak ada, saya akan kembalikan ke penanya. Apakah Saudari Zahra Arabella sudah paham dengan jawaban tersebut? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya sudah jelas dan saya juga sudah cukup puas. Jadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa realitas bisa dianggap nyata dari perspektif praktis karena kita mengalami dan berinteraksi dengannya. Namun pada tingkat fundamental, realitas mungkin hanyalah berkonstruksi pada pikiran atau bahkan suatu bentuk ilusi. Baik, itu saja yang kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan kembalikan ke tim penyaji. Apakah sudah siap menjawab pertanyaan dari Saudara Albertus dan Saudari Naila Darwis? Iya, moderator izin menjawab.
Baik, dipersilakan kepada Saudari Naila Huria Balkis untuk menjawab pertanyaan. Jadi di sini terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Albertus. Bagaimana konsep keberadaan dalam metafisika berhubungan dengan pemikiran tentang Tuhan dan alam semesta? Jadi konsep keberadaan dalam metafisika berkaitan dengan bagaimana kita memahami Tuhan dan alam semesta. Banyak filsuf berpendapat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala keberadaan, sedangkan alam semesta hanyalah sesuatu yang bergantung padanya. Jadi artinya itu keberadaan kita dan segala yang ada di dunia ini tidak berdiri sendiri, melainkan ada karena sesuatu yang lebih tinggi yang menyebabkannya, yaitu Tuhan. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari Saudari Naila Huria Balkis. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan ke forum. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Baik, jikalau tidak ada, saya akan kembalikan ke penanya. Apakah Saudara Albertus sudah paham dengan jawaban tersebut? Baik, terima kasih moderator. Saya telah mengerti atau cukup paham dengan jawaban yang telah disampaikan Naila Huria Balkis tadi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa konsep keberadaan dalam metafisika sangat berhubungan dengan pemikiran tentang Tuhan dan alam semesta melalui berbagai teori tentang hakikat realistis. Dalam metafisika, Tuhan sering dianggap sebagai keberadaan niscaya yang ada secara independen dan menjadi penyebab utama segala sesuatu. Di sisi lain, alam semesta diperdebatkan apakah ia ada secara mandiri atau bergantung pada Tuhan. Pendekatan metafisik terhadap Tuhan mencakup berbagai pandangan seperti teisme, deisme, dan panteisme, yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda tentang hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Dengan demikian, metafisika dapat membantu manusia memahami keberadaan secara lebih mendalam, baik dalam konteks ketuhanan maupun hakikat alam semesta itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan kembalikan kepada tim penyaji untuk menjawab pertanyaan Saudari Naila Darwis. Izin menjawab moderator. Baik, dipersilakan kepada Saudari Rahma untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Naila Darwis. Dengan pertanyaannya itu, bagaimana cara pandang kalian terkait dengan cabang filsafat yaitu epistemologi, terkait dengan apakah ilmu pengetahuan ini adalah satu-satunya cara untuk mencari kebenaran atau adakah metode lain yang bisa dilakukan? Jadi dalam epistemologi ada beragam pandangan tentang cara kita memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Ilmu pengetahuan sering dianggap sebagai metode yang paling objektif dan terpercaya untuk mencari kebenaran, karena berdasarkan pada observasi, eksperimen, dan verifikasi. Namun tidak semua filsuf sepakat bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk mencari kebenaran. Beberapa pandangan seperti fenomenologi atau hermeneutika menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan interpretasi dalam memahami dunia. Filsuf seperti Immanuel Kant berargumen bahwa pengetahuan manusia terbatas oleh kategori-kategori pikiran kita sendiri, sehingga pengetahuan yang kita dapatkan pun tidak sepenuhnya objektif. Selain itu, tradisi filsafat keagamaan atau spiritual juga sering menganggap bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui wahyu intuisi atau pengalaman mistik yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan pendekatan ilmiah. Jadi selain ilmu pengetahuan, metode lain seperti refleksi pribadi, pengalaman langsung, dan intuisi juga dianggap sah dalam pencarian kebenaran, meskipun cara-cara ini lebih sulit untuk dipertanggungjawabkan secara objektif. Baik, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudari Rahma. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan ke forum. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan?
Baik, jikalau tidak ada, saya akan kembalikan kepada Saudari Naila Darwis. Apakah sudah paham dengan jawaban dari Saudari Rahma? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan tadi. Saya sangat puas dengan apa yang telah dipaparkan. Nah, dapat saya tangkap di sini bahwa ilmu pengetahuan itu memang merupakan metode yang kuat untuk memperoleh kebenaran yang objektif dan terukur, tetapi tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada, terutama berkaitan dengan nilai moralitas, spiritual, dan agama ataupun kebudayaan. Oleh karena itu, ada metode lain yang bisa atau yang sah digunakan seperti filsafat, agama, dan konstruksi sosial yang dapat memberikan wawasan berbeda mengenai kebenaran dalam konteks yang lebih luas dan lebih jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya tangkap. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, karena waktu juga masih panjang, saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman sekalian di sini ada yang ingin menanya? Baik, dipersilahkan kepada Saudari Ifta untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan metafisika dalam filsafat pendidikan dapat mempengaruhi tujuan dan pendekatan pendidikan di sekolah? Sekian, moderator. Kelompok 2, apakah sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulang? Bagaimana pandangan metafisika dalam filsafat pendidikan dapat mempengaruhi tujuan dan pendekatan pendidikan di sekolah? Baik, apakah sudah jelas? Sudah, moderator. Baik, saya akan kembalikan ke penyaji. Apakah sudah siap menjawab pertanyaannya? Atau teman-teman sekalian di sini masih ada yang ingin bertanya? Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan kepada Saudari Rahma untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ita. Pertanyaan itu, bagaimana pandangan metafisika dalam filsafat pendidikan dapat mempengaruhi tujuan dan pendekatan di sekolah? Jadi,
pandangan metafisika dalam filsafat pendidikan dapat mempengaruhi pendekatan dan tujuan pendidikan di sekolah secara signifikan, di mana metafisika berkaitan dengan masalah hakikat realitas, eksistensi dan esensi dari segala sesuatu, termasuk manusia dan pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, pandangan metafisik dapat mempengaruhi cara kita memandang tujuan dan proses pembelajaran. Ada pula pandangan metafisika dapat mempengaruhi pendidikan. Yang pertama yaitu ada pandangan tentang sifat manusia, di mana jika pandangan metafisika kita menganggap bahwa manusia memiliki hakikat atau esensi tertentu, misalnya manusia sebagai makhluk rasional, sosial, atau spiritual, maka pendekatan pendidikan akan berfokus pada pengembangan aspek tersebut. Sebagai contoh, jika kita menganggap bahwa manusia memiliki potensi intelektual yang besar, pendidikan akan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan kognitif dan berpikir kritis. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan, di mana pandangan metafisika juga mempengaruhi bagaimana kita memandang tujuan pendidikan. Jika tujuan pendidikan dianggap sebagai pengembangan potensi diri yang lebih tinggi, maka pendidikan di sekolah mungkin lebih berfokus pada pembentukan karakter dan pengembalian moral siswa. Sebaliknya, jika tujuan pendidikan lebih diartikan sebagai penguasaan pengetahuan duniawi atau keterampilan praktis, maka pendidikan akan cenderung lebih berorientasi pada pencapaian keterampilan teknis dan presentasi akademik. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari Saudari Rahma. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya akan kembalikan ke forum. Mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Izin moderator, saya ingin menambahkan. Baik, dipersilakan kepada Saudari Rahma. Sarma Ayu. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi kan pertanyaannya bagaimana pandangan metafisika dalam filsafat pendidikan dapat mempengaruhi tujuan dan pendekatan pendidikan di sekolah. Nah, jadi metafisika dalam filsafat pendidikan berperan dalam menentukan tujuan dan pendekatan pendidikan di sekolah dengan memberikan landasan tentang hakikat realitas, keberadaan, dan pengetahuan. Jika suatu sistem pendidikan didasarkan pada pandangan realisme metafisik, maka pendekatan pengajaran akan lebih objektif dan berbasis pada fakta empiris, seperti dalam sains dan matematika. Sebaliknya, jika idealisme metafisik mendominasi, pendidikan akan lebih menekankan pada konsep, ide, dan nilai-nilai moral yang dianggap sebagai realitas utama. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tambahan dari Saudari Sarma Ayu. Saya akan kembalikan ke penanya. Apakah sudah paham kepada jawaban dari Saudari Rahma dan tambahan jawaban dari Sarma Ayu? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah paham dan terima kasih atas jawaban dari Saudari Rahma serta tambahan dari Saudari Sarma Ayu. Dan kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu pandangan metafisika dalam filsafat pendidikan sangat berpengaruh terhadap tujuan dan pendekatan pendidikan di sekolah dengan melihat hakikat realitas dan manusia, serta tujuan pendidikan. Metafisika membantu mengarahkan arah pengajaran, nilai-nilai yang diajarkan, serta pendekatan kurikulum yang digunakan. Sekian, moderator. Baik, saya akan kembalikan ke forum. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau bertanya, karena waktunya juga masih lama.
Teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Karena waktunya juga masih lama. Boleh dicukupkan saja, moderator. Baik, Ibu. Baik, berakhir sudah presentasi pada siang hari ini. Yang dapat saya simpulkan adalah materi filsafat pendidikan adalah bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, pemikiran kritis, dan nilai-nilai moral. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih atas presentasi dan diskusi yang tadi sudah dilakukan. Ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya berikan kepada adik-adik semua ketika kita melakukan presentasi dan diskusi. Ini untuk perbaikan ke depannya ya, bahwa kalau kita melakukan presentasi, adik-adik belajar untuk tidak membaca, belajar untuk tidak presentasi itu bukan artinya membaca ya. Present itu kita mempersembahkan atau kita mempresentasikan gitu. Kita menampilkan sesuatu yang bukan yang kita baca 100% gitu dari bacaan kita gitu ya. Nah, kemudian untuk diskusi, untuk nanti moderator di pertemuan selanjutnya, alangkah lebih bagus atau rapihnya ketika kita bisa memberikan waktu untuk bertanya terlebih dahulu gitu ya. Misalnya buka sesi pertama untuk pertanyaan, 3 pertanyaan, 3 penanya, dicukupkan 3 pertanyaan, baru nanti pemakalah bisa mencari jawaban untuk menjawab gitu ya. Kalau tadi itu moderatornya langsung saja ketika ada pertanyaan langsung disilakan ke pemakal untuk menjawab gitu. Jadi tidak teratur untuk kegiatan diskusinya gitu ya. Nah, nanti boleh moderator bisa dirapikan lagi gitu. Karena moderator itu pemimpin jalannya presentasi dan diskusi, sehingga kita mengikuti moderator, arahan moderator gitu ya. Jadi nanti dibuka misalnya sesi pertama berapa pertanyaan, harus ditunggu gitu ya, pertanyaannya harus cukup berapa dulu, 3 pertanyaan dulu kah gitu, baru nanti dibuka pemakalah menjawab gitu ya. Nah, berarti untuk audiens juga harus tertib juga gitu ketika mau bertanya, maka harus sudah disiapkan pertanyaannya terlebih dahulu gitu ya. Jangan sudah misalnya moderator meminta pemakalah untuk menjawab, tiba-tiba ada lagi yang bertanya gitu ya. Jadi dicukupkan dulu pertanyaannya gitu ya, disimpan dulu pertanyaannya, baru nanti fokus untuk menjawab gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai pertanyaannya terjawab, maka bisa dibuka lagi sesi kedua, berapa pertanyaan gitu. Kalau misalnya sudah lebih pertanyaannya, maka moderator juga harus tegas gitu ya. Misalnya ada 4 orang yang bertanya, tapi jatahnya 3 aja gitu. Maka yang satunya harus mungkin tidak bertanya untuk sesi pertama gitu ya.
Jadi seperti itu adik-adik, kita bukan hanya sekedar melaksanakan tugas saja atau kewajiban saja, tetapi kita juga harus profesional dalam hal itu gitu ya. Adik-adik belajar di sini untuk jadi orang yang profesional gitu ya dalam kuliah. Nah, kemudian untuk pemakalah juga ya, tadi pesannya membaca semua gitu ya, makanya cepat sekali ketika berbicara gitu ya. Saya surprisingly teman-teman yang bertanya itu langsung paham pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Kalau saya tadi harusnya diulang kembali gitu ya, karena tadi terlalu cepat ketika menjawab gitu ya. Nah, adik-adik semua di sini belajar untuk tidak membaca full teks ya, entah itu sebagai pemakalah tadi presentasi materi dan juga sebagai yang menjawab gitu ya. Terus saya di sini tidak melihat ada yang menambahkan selain satu orang tadi di sesi terakhir itu gitu ya. Jadi di sini kesannya sumber itu hanya dari pemakalah saja, tetapi kita juga bisa sebenarnya selaku audiens untuk tahu misalnya kita tahu pertanyaannya siapa tadi, kita coba untuk memberikan pendapat juga gitu ya. Saya juga belum melihat ada jawaban yang berbeda gitu ya. Karena ya itu tadi semuanya dari pemakalah saja gitu. Jadi kesannya makanya cepat gitu. Dan moderator meminta untuk siapa lagi yang bertanya, padahal satu pertanyaan saja. Kalau misalnya kalian memang benar-benar ingin memahami pertanyaan kalian, bukan hanya sekedar mendapatkan nilai gitu ya, itu susah untuk kita memahami satu pertanyaan. Tadi ada banyak pertanyaan di sini, ada 6 pertanyaan di sini. Satu pertanyaan saja itu sebenarnya bercabang pertanyaannya gitu ya. Jadi dengan kalian langsung menjawab dan langsung mengatakan memahami, dengan kalian bilang klaim kalian memahami, tapi kalian pada saat memberikan kesimpulan itu juga membaca, artinya sebenarnya cuma transfer saja di situ gitu. Transfer, bukan transformasi. Transformasi itu ada perubahan dari apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita misalnya keluarkan kembali. Nah, transfer itu tadi pemakalah ke yang bertanya kan, mentransfer materinya gitu ya, atau jawabannya ke yang bertanya gitu. Tapi kesimpulannya juga seragam gitu, atau kesimpulannya juga mungkin sama, entah copy paste jawabannya gitu. Di grup kalian yang saya di situ tidak ada gitu ya. Saya nggak tahu juga gitu. Itu praduga saya. Jadi adik-adik di sini kita belajar untuk melakukan transformasi gitu. Kita menyusun sendiri jawaban kita dari yang kita dapatkan informasinya dari orang lain gitu ya. Jadi itu yang membuat kalian itu belajar filsafatnya bermakna gitu. Bukan hanya sekedar kita masuk secara formalitas mendapat nilai, tapi di luar dari itu kita harus paham sebenarnya, dan kita harus memahami atau memaknai apa yang kita tanyakan, apa yang kita dapatkan jawabannya gitu ya. Karena itu yang saya lihat fenomenanya sekarang gitu ya. Jadi tadi cuman sekedar masuk keluar saja itu jawabannya gitu ya. Itu ya evaluasi dari saya. Kalian masih perlu belajar, silakan bisa dilakukan perbaikan gitu ya. Masih banyak pertemuan untuk kelas ini, jadi semoga bisa ada perubahan yang lebih baik dari segi tugas yang kalian lakukan gitu ya, entah jadi moderator, notulen, kemudian yang jadi pemakalah, yang bertanya pun juga bukan sekedar bertanya saja gitu ya, tapi sebenarnya memang apakah itu pertanyaan kalian yang kalian mau tahu gitu ya, atau itu hanya sekedar kalian mungkin cari pertanyaan di luar sana dan itu bukan itu yang kalian pengen ketahui gitu ya. Jadi itu ya. Oke,
Untuk materi hari ini itu masih terkait konsep dasar filsafat, di mana filsafat itu kalau di pekan kemarin adalah kita menjadi orang yang lebih bijaksana gitu ya, atau wise, bijaksana gitu ya, dimana ketika kita pengen jadi orang bijaksana kita perlu ada tahapan-tahapannya. Pertama, bertanya gitu ya, punya pertanyaan, punya curiosity gitu ya, punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Terus yang kedua, ketika misalnya kita dapat jawaban dari pertanyaan kita kembali bertanya lagi sebenarnya gitu ya, sampai akhirnya kita tidak mungkin mentok di jawaban itu gitu, sampai kita tidak benar-benar mungkin bahwa jawaban itu jawaban terakhir gitu ya, final jawaban gitu ya. Nah, setelah itu terus bertanya, kemudian kita juga perlu ketika mendapatkan jawaban, kita juga harus menerima gitu ya. Menerima jawaban itu dengan sikap yang terbuka. Gitu ya. Jadi kita harus bertanya, kemudian open minded, terus kita juga ada critical thinking di sini gitu ya, berpikir kritis. Artinya kita tidak mempercayai langsung jawaban dari orang lain atau informasi yang kita dapatkan gitu ya, begitu saja tanpa kita pikirkan atau tanpa kita analisa di situ ya. Nah, ini adalah konsep filsafat sebenarnya. Ketika kita itu belajar berfilsafat, sebenarnya kita belajar untuk bijaksana gitu ya. Nah, tapi juga sebenarnya kita belajar untuk menata pikiran kita agar lebih rapi atau sistematis gitu ya. Jadi kita membuat pikiran-pikiran di otak kita itu tidak kusut gitu ya. Jadi sistematis atau rapi ya. Goal besarnya adalah bijaksana, tetapi mungkin tujuan jangka pendeknya ketika kita melakukan ini itu adalah kita pikirannya bisa sistematis gitu. Nah, lalu filsafat itu juga sebenarnya di pekan kemarin saya lupa juga menambahkan bahwa ada namanya objek gitu ya. Objek ini berarti sesuatu yang dipelajari atau benda. Kayak kalau misalnya saya mengatakan apa objek di sekitar saya. Objek di sekitar saya ada pensil gitu ya. Objek di sekitar saya ada mouse gitu ya. Nah, maka filsafat juga ada objeknya atau ada sesuatu yang dipelajari. Apa objek dari filsafat itu? Kalau di dalam buku itu ada objek yang namanya formal dan ada objek yang namanya kayaknya normatif ya kalau nggak salah, atau norma. Coba saya cek dulu. Objek filsafat itu material dan formal, bukan normatif ya. Jadi material dan formal. Nah, jadi filsafat itu ada objeknya gitu ya. Seperti kayak biologi objeknya apa sih yang kita pelajari? Ya makhluk hidup gitu. Kemudian fisika, apa yang jadi objek fisika? Perubahan gitu. Sesuatu yang berubah dari benda itu gitu ya, peristiwanya. Ya, kalau misalnya kimia, objeknya apa? Kimia objeknya misalnya tentang atom, molekul, senyawa, unsur, perubahan dari kimiawi zat gitu ya. Nah, filsafat juga pasti punya objek. Tetapi yang membedakan di sini, objek filsafat itu karena dia itu membahas semua hal gitu ya, induk dari ilmu pengetahuan, induk dari peradaban, maka objek filsafat itu ada yang memang materi atau berkenaan dengan sesuatu benda yang nyata gitu. Misalnya ya sesederhana kayak filsuf zaman dulu melihat matahari gitu ya.
Kenapa matahari itu di beberapa menit selanjutnya berubah arahnya gitu. Dia tidak berada di timur saja, tapi misalnya tiba-tiba ke atas kepala gitu. Ada yang misalnya sampai ke sebelah sana gitu ya. Arahnya ada pergerakan di situ gitu ya. Jadi bendanya nyata gitu ya. Atau misalnya sesederhana kenapa air itu bisa mengalir gitu. Kenapa air itu bukan kayak batu gitu ya. Nah, itu kayak benda nyatanya gitu ya. Nah, sementara kalau objek formal ini adalah kayak bisa dikatakan ide kita dari suatu benda yang nyata itu gitu. Jadi kayak pikiran kita atau persepsi kita tentang benda nyata itu gitu ya. Jadi makanya tadi saya mulai dari objek materi dulu gitu ya. Karena materi itu kan sesuatu yang kita bisa pegang, sesuatu yang kita bisa amati langsung gitu ya. Sesuatu yang mungkin kita bisa cium gitu ya. Kita bisa hirup, kita bisa pegang, kita bisa lihat gitu ya. Nah, sementara kalau objek yang formal itu persepsi kita terhadap sebuah objek material tadi gitu. Misalnya ada kayak dua orang di sini gitu ya, orang A dan orang B. Mereka sama-sama memegang mungkin batu gitu atau melihat matahari gitu, tapi mereka berdua punya persepsi yang berbeda tentang matahari itu. Misalnya yang A idenya atau pikirannya melihat matahari, oh matahari itu terik ya. Yang B matahari itu misalnya misalnya dia berwarna gitu. Jadi pikiran atau ide terkait benda yang nyata itu dari persepsi A dan B itu bisa beda-beda gitu. Ide yang muncul keluar itu bisa berbeda-beda gitu. Ya. Jadi filsafat itu objeknya apa? Objeknya semua hal gitu. Semua hal, entah itu bendanya ada dan bendanya itu persepsi gitu ya, atau abstrak gitu ya, atau ide atau pikiran gitu, atau opini gitu ya. Nah, berbeda dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan mungkin yang kalian ambil program studinya, yaitu biologi gitu. Kalau biologi ya terbatas akan makhluk hidup saja, sudah pasti ini makhluk hidup yang akan kita pelajari. Walaupun memang makhluk hidup ini pasti banyak lagi gitu ya, cabang-cabang di biologi gitu ya. Ada yang belajar misalnya tentang selnya, jaringannya, ada yang misalnya bahas tentang jenis-jenis makhluk hidupnya gitu ya, tapi pasti itu makhluk hidup yang dipelajari objeknya gitu. Nah, tapi kalau objek filsafat itu keseluruhannya gitu, jadi semua hal yang dipikirkan atau semua hal yang dilihat atau yang diukur itu masuk ke objek dari filsafat gitu ya. Makanya kenapa filsafat itu adalah induknya, ibunya, atau asal muasal dari segala hal ilmu pengetahuan gitu yang maju-maju sekarang ini gitu ya, kayak kedokteran, kemudian arsitektur, sekarang kayak mungkin data science gitu ya, literasi digital, mungkin AI, itu awalnya sekali adalah filsafat gitu. Jadi filsafat itu ketika dia tidak ada, maka peradaban tidak ada dan kita tidak akan bisa maju sampai sekarang gitu ya. Jadi objek filsafat itu apa? Semua hal gitu ya. Tapi kalau misalnya dibagi, nah ini berdasarkan apa? Apakah yang bisa dipegang atau nyata atau material di sini, atau yang formal atau yang ide tadi gitu ya. Nah, itu untuk yang pekan kemarin saya lupa untuk tambahkan. Oke, lanjut untuk materi hari ini, saya belum masuk ke sini gitu ya. Jadi filsafat itu tadi ada cabang-cabangnya ya. Jadi ada kayak pembagian. Nah, pembagian ini sebenarnya juga tergantung
kita melihatnya dari mana gitu ya, filsafatnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sepakati ada filsafat fisik dan metafisik. Nah, ini siapa yang membagi? Saya. Nah, nanti adik-adik bisa membagi juga gitu. Kalian mau berdasarkan apa? Kalau saya berdasarkan fisik dan metafisik. Fisik itu tadi sesuatu perubahan atau misalnya peristiwa atau kejadian yang kita bisa ukur gitu. Kita bisa apa ya? Kita bisa ukur, kita bisa misalnya ada orang yang apa namanya? Mau mengukur misalnya air ini berapa volume ya, gitu kan? Berapa volume air di gelas ini. Nah, saya mengatakan misalnya volumenya mungkin 100 mili, berapa di sini nggak ada tulisannya ukurannya. Tapi misalnya ada lagi dari kalian gitu, pengen ngecek Sarma misalnya atau Fitria atau Naila gitu. Apakah benar volume yang saya bilang itu gitu. Nah, itu kajiannya lebih ke fisik, artinya kita bisa mengukur dan bisa mengulang kembali apa yang jadi temuan itu gitu. Jadi kita bisa melihat dengan mata kita bisa meneliti ini gitu ya, bahwa ada bendanya nyata gitu ya. Dan kegiatannya juga kita bisa melakukan itu dan bisa diulang oleh siapapun kalian gitu ya, orang-orangnya gitu ya. Jadi dia lebih terukur, kemudian bendanya nyata gitu. Sementara kalau metafisika itu adalah fisik yang meta. Fisik, kalau ada istilah kata meta, ada yang namanya meta atau ada kalian punya temannya namanya meta. Nah, meta itu sebenarnya adalah di luar dari fisik itu gitu. Gitu ya. Jadi mungkin kalian pernah dengar kalau sekarang AI itu ada yang namanya metadata gitu ya, data gitu ya, meta analisis gitu ya. Nah, meta ini adalah sesuatu yang di luar dari fisika itu atau fisik itu. Jadi apa kajiannya atau apa yang ada di dalam? Yang ada di dalam itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita ukur gitu, sesuatu yang orang lain itu ketika mengukur tuh bisa beda-beda karena alat ukurnya nggak tahu apa gitu ya. Misalnya kayak tadi kalau filsafat yang fisik itu kita mengukur air menggunakan mistar atau misalnya menggunakan alat ukurnya gitu ya. Alat ukur volume air gitu ya. Kita sudah menentukan ini satuannya mililiter gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai gelas ini, kemudian saya tuangkan air ini ke dalam gelas atau mungkin wadah yang lebih berbeda, misalnya piring atau apa, corong yang bentukannya pipa-pipa begitu, maka volumenya tetap sama walaupun wadahnya berbeda. Nah, tapi kalau metafisika itu sesuatu yang kita itu tidak tahu alat ukurnya apa gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang metafisika ini ya sebenarnya sah-sah saja orang-orang itu melihatnya dengan cara pandang yang berbeda dan interpretasi yang berbeda. Makanya kenapa kalau filsafat fisika itu lebih ke mungkin ujung-ujungnya kayak ilmu pengetahuan, kayak sains gitu ya. Kemudian mungkin kayak sesuatu yang menggunakan metode ilmiah gitu ya, misalnya kayak fisika, kimia, biologi gitu ya, arsitektur gitu ya. Nah, tapi kalau metafisika itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur karena alat ukurnya tidak ada gitu, karena di luar dari nalar kita gitu atau jangkauan kita gitu. Misalnya ketika kita melihat alam semesta gitu, kita bisa melihat langit misalnya. Nah, kita itu bisa punya persepsi langit yang berbeda gitu ya. Entah misalnya ada orang yang mengatakan kalau dia percaya sama Tuhan dan agama, dia punya agama gitu ya, keyakinan, maka oh ini langit pasti ada yang menciptakan gitu. Karena langit itu kedudukannya dibandingkan saya, dia tinggi gitu. Tapi pasti ada yang lebih tinggi lagi dari langit itu gitu ya. Itu ada orang yang
punya persepsi tentang langit seperti itu gitu. Tapi ada juga misalnya memandang langit itu sesuatu yang dia jauh gitu ya. Kemudian sesuatu yang misterius gitu karena kita tidak bisa memegang langit itu gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya antara filsafat fisik sama metafisik gitu. Kalau saya membaginya dengan dua pembagian ini gitu ya. Jadi kalau metafisika itu di luar dari yang fisik sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kalian belajar matematika kan bisa dibilang negasi fisik gitu ya. Atau di luar dari fisik itu gitu ya, itu metafisika. Makanya tadi ada yang menjawab mungkin kalau ngomongin soal metafisika ya ngomongin tentang keberadaan gitu, keberadaan entah keberadaan penciptaan bumi ini bagaimana, bumi terbentuknya seperti apa, apakah ada sesuatu yang menciptakan yang lebih besar gitu ya, seperti kayak kreator atau Tuhan, atau ada yang mungkin menganggap bahwa yang menciptakan bumi ini tuh alam semesta ini gitu ya. Nah, kalau kita pakai pendekatan metafisika maka sah-sah saja orang-orang itu bisa punya pendapat yang beda-beda terkait hal itu gitu. Makanya dia lebih ke kayak keyakinan gitu ya. Keyakinan itu artinya ya yakin, walaupun itu belum tentu misalnya bisa diukur gitu ya. Tapi karena kita yakin, ya sudah. Menurut metafisika benar gitu ya. Yang penting kita yakin gitu ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dipertanyakan sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita mempertanyakan sesuatu keyakinan, maka sebenarnya kita belum yakin dengan apa yang kita yakini. Gitu. Nah, itu ya. Jadi saya membagi filsafat ini berdasarkan fisik sama metafisik. Tapi ada juga misalnya kalau dari makalah ini cabang filsafat itu ada metafisika, ontologi, epistemologi, dan logika ya di makalah kelompok 2. Nah, bedanya apa dengan pembagian yang saya pakai ini? Sebenarnya bisa dipecah aja gitu bahwa metafisika itu tadi sesuatu yang di luar dari yang bisa diukur. Nah, kemudian tadi ada ontologi ya. Tinggal tambahkan saja. Ontologi ini sesuatu yang kajiannya tentang eksistensi atau keberadaan. Nah, keberadaan gitu. Jadi kalau ontologi itu cabang filsafat mengenai keberadaan. Misalnya pertanyaan apa yang dimaksud dengan ada? Apa yang dimaksud dengan tidak ada? Apakah tidak ada itu adalah ada yang tidak ada gitu ya. Jadi ontologi itu membahas tentang keberadaan gitu, eksistensi. Yang dimaksud dengan ada itu apa? Apakah ada itu artinya hidup? Berarti kita itu ada gitu karena kita hidup gitu ya, bernapas maksudnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya batu ini dia kalau pakai ciri-ciri keberadaan hidup itu dia ada atau tidak ada gitu ya. Berarti mungkin tidak ada karena dia tidak hidup gitu. Nah, kalau misalnya ini ciri-cirinya keliru karena batu itu ya kita bisa lihat tapi dia nggak hidup, berarti mungkin keberadaan itu bukan hanya hidup saja syaratnya atau ciri-cirinya, tapi misalnya dia punya materi gitu. Artinya dia punya massa. Punya sesuatu yang bisa misalnya yang bisa diukur beratnya berapa gitu ya. Nah, jadi keberadaan itu bisa masuk antara fisik atau metafisik sebenarnya, tergantung kita melihat atau memberikan ciri-ciri keberadaan itu apa gitu ya. Nah, ontologi bisa masuk ke metafisik kalau misalnya ciri-ciri keberadaan itu bukan hanya sesuatu yang bisa diukur, tetapi sesuatu yang bisa misalnya ada misalnya konsep yang namanya jiwa gitu ya. Jiwa dan raga gitu ya.
Nah, kayak misalnya manusia ini kan tersusun atas fisik. Kita bisa memegang tangan kita bisa misalnya tahu kita ini kepalanya ada nih gitu, pundaknya ada nih, kakinya ada nih gitu ya. Kita punya organ-organ tubuh gitu ya. Tetapi ada orang yang beranggapan bahwa kita ini manusia itu bukan hanya raganya saja gitu atau fisiknya saja, tapi jiwanya gitu. Kayak sesuatu yang tidak tahu dia ketika dipegang ada ada atau tidak ketika kita pegang, tapi dia ada di dalam tubuh misalnya. Itu yang membuat kita itu ada rohnya gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau ontologinya itu ada misalnya seputar kayak jiwa atau sesuatu yang tidak terukur, maka ontologi itu bisa masuk ke filsafat metafisika gitu. Ya. Tapi bisa juga ya itu tadi kalau misalnya kita mendefinisikan keberadaan itu adalah sesuatu yang ada masanya gitu ya. Kemudian dia itu bisa terukur gitu ya. Maka ontologi bisa masuk ke fisik gitu. Jadi tergantung kita mendefinisikan keberadaan yang dimaksud dengan ada itu apa. Gitu. Nah itu ya, itu cabang yang ada di makalah ya. Kemudian ada yang namanya epistemologi. Epistemologi di sini adalah kayaknya tentang pengetahuan gitu ya, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan. Kalau saya lihat di buku yang sempat saya kasih lihat ke kalian waktu di pertemuan pertama, itu ya buku filsafat itu pengetahuan atau epistemologi ya. Jadi ya, jadi epistemologi itu lebih ke mungkin ke fisik ya dia gitu. Dia masuk ke fisik gitu karena dia sebagai pengetahuan gitu ya. Nah, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu apakah misalnya yang dari hasil pengujian, hasil penelitian, kemudian kesimpulannya adalah pengetahuan, itukah gitu ya. Nah, kalau itu berarti dia masuk ke fisik gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak agama itu kan kalau di mata pelajaran sekolah kan dia masuk mata pelajaran juga kan. Nah, mata pelajaran itu kan berarti pengetahuan juga gitu. Nah, kalau agama mungkin dia lebih ke metafisik ininya, pengetahuannya atau epistemologinya gitu ya. Karena sesuatu yang ada di dalam ajaran agama itu kan sesuatu yang kita nggak bisa buktikan gitu, karena itu adalah sesuatu yang kita yakini gitu ya, personal gitu ya. Nah, itu biasanya mungkin masuk ke metafisik gitu. Jadi ada epistemologi atau pengetahuan. Munculnya pengetahuan itu dari mana gitu ya, kenapa ada pengetahuan gitu. Nah, terus satunya lagi logika. Logika ini adalah sebenarnya kayak mengenai bagaimana kita berpikir sih. Cara kita berpikir, logika. Logika itu ya aturan berpikir gitu. Jadi, nah logika ini bisa masuk keduanya sebenarnya gitu ya. Jadi logika itu bagaimana kita berpikir secara runut sebenarnya. Nah, logika ini sangat dibutuhkan ketika kita itu belajar filsafat gitu. Karena kalau misalnya logika kita tidak mampu untuk memahami atau misalnya mencerna atau menganalisa sesuatu gitu ya, informasi, maka kita akan jatuhnya mungkin stres kali ya gitu. Makanya ada kayak persepsi bahwa orang yang ngambil kayak mata kuliah atau misalnya ngambil keilmuan filsafat itu ujung-ujungnya jadi orang stres gitu ya. Atau misalnya ya itu tadi persepsi filsafat itu yang mungkin orangnya jadi lebih nyentrik gitu atau lebih aneh gitu ya. Mungkin karena ya
logikanya itu tidak runut gitu, atau misalnya logikanya itu tidak sistematis gitu. Jadi ketika dia ada informasi yang keluar mungkin kesalahan-kesalahan yang banyak gitu ya, fallacy gitu ya. Gitu. Jadi logika ini dipakai untuk kita bisa memahami filsafat, kita bisa tahu bahwa misalnya ada informasi yang baru, itu informasinya diletakkan di mana tuh gitu. Apakah dia itu harus diuji dulu gitu, atau misalnya bagaimana, apakah dia sebuah asumsi atau tidak gitu ya. Jadi itu kita pakai logika untuk kita belajar filsafat gitu. Jadi dia bisa masuk ke fisik atau metafisik ya. Nah, kemudian apa bedanya filsafat dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ya filsafat itu adalah awal mula sebenarnya ketika kita itu berpengetahuan gitu. Nah, filsafat itu tadi sesuatu yang memang dia munculnya pertama gitu ya. Dia pionir. Ya. Dia pionir. Jadi filsafat ini dia kajiannya lebih luas. Tentunya kalau kita mau membedakan apa bedanya antara filsafat dan pengetahuan, filsafat muncul pertama kali sebelum pengetahuan gitu ya. Jadi ini munculnya belakangan gitu. Kemudian filsafat itu mengajari kita atau melatih kita untuk bisa berpikir gitu ya, kritis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak tools atau cara kita berpikir gitu ya, itu filsafat gitu ya. Sehingga pengetahuan ini kalau misalnya kita punya tools yang bagus gitu ya, maka pengetahuannya nanti juga bisa bakal bagus juga gitu kalau tools yang di filsafatnya ini bagus gitu ya. Toolsnya itu artinya alat berpikirnya kita bagus, tidak otaknya kita jernih, tidak berpikir gitu ya, runut kita berpikir ya, sistematis tidak gitu, rapih tidak gitu ya. Nah, nanti akan ngaruh juga ke pengetahuan. Kalau misalnya pengetahuannya amburadul, ya pasti filsafatnya juga amburadul gitu. Nah, kemudian filsafat itu dia mempelajari semua hal. Sedangkan pengetahuan itu dia mungkin lebih ke apa ya, tersekat-sekat lah gitu ya. Jadi artinya dibagi-bagi, misalnya kalau sekarang kan kita belajar yang ngambil misalnya yang ngambil mahasiswa yang ngambil kedokteran, maka ya dia belajar tentang tubuh ya, gimana misalnya fungsi tubuh gitu, kemudian bagaimana mungkin ada penyakit dan sebagainya dan lain sebagainya terkait ini ya, terkait medis ya. Tapi ya mahasiswa kedokteran tidak belajar ilmu sosial gitu, atau tidak belajar hukum gitu, tidak belajar misalnya tentang peraturan perundang-undangan gitu ya. Tapi kalau filsafat itu bisa belajar semua hal gitu, karena ya apapun objeknya gitu ya, apapun fenomenanya ya dipikirin gitu atau dianalisa gitu ya. Jadi semua hal bisa dipelajari oleh filsafat, sementara pengetahuan itu bisa tergantung bidang-bidangnya gitu. Kita mau mempelajari apa, yaitu pengetahuannya gitu ya. Nah, kemudian filsafat ini karena dia pertama, maka dia yang akan menghasilkan pengetahuan itu sebenarnya. Jadi filsafat itu bisa kayak kalau misalnya kalian familiar dengan istilah ada yang namanya input, terus proses, terus output, ya. Kayak kalau di TIK mungkin di mata pelajaran TIK waktu kalian sekolah gitu ya,
inputnya apa, prosesnya apa, mungkin di sini CPU atau apa. Kalian mungkin familiar nggak dengan komputer zaman dulu gitu ya. Outputnya misalnya apa gitu, suara atau apa, tulisan gitu ya. Nah, jadi filsafat itu bisa masuk input, proses, output juga gitu. Jadi dia tiga-tiganya ada di sini. Pengetahuan mungkin output dari filsafat itu gitu ya, outputnya gitu. Semuanya masuk input, output, proses di filsafat, tapi pengetahuan itu hanya outputnya saja gitu misalnya ya. Kemudian untuk mencari kebenaran, filsafat itu bisa pakai dari sudut pandang apa? Misalnya dari sudut pandang apa tadi, fisik atau metafisik ya. Untuk menguji kebenarannya itu tidak ada metode yang pasti gitu ya. Ya metodenya yang dipakai, yang penting akalnya ada, yang penting dia bisa sebenarnya sih kalau dia buta, misalnya ya ada mungkin filsuf waktu zaman dulu dia punya keterbatasan gitu ya untuk melihat alam, maka dia tetap bisa jadi filsuf kalau ya rasionalnya atau otak dia tetap masih bisa dipakai atau dia masih waras gitu. Jadi metode untuk menguji kebenarannya bisa apa saja sebenarnya gitu. Ketika filsuf itu tidak bisa melihat, maka dia hanya menggunakan tangannya misalnya untuk meraba barang itu dan kemudian mencoba untuk mendefinisikan misalnya barang ini tuh apa dengan otak dia gitu. Nah, jadi metode kebenaran atau menguji kebenaran kalau menurut filsafat itu tidak ada gitu. Yang penting dia masih mau terus-menerus bertanya dan curious gitu ya, atau pengen tahu, maka dia masih bisa gitu ya mencari kebenaran dari filsafat gitu ya. Tapi kalau misalnya pengetahuan, misalnya mungkin untuk menguji kebenaran itu menggunakan metode ilmiah. Ya, metode ilmiah di sini baik itu misalnya ilmu sosial, ilmu hukum gitu ya, ilmu kebumian gitu ya. Selain sains pun tetap sebenarnya menggunakan metode ilmiah gitu ya. Jadi untuk mencari kebenaran yang disebut dengan benar kalau menurut pengetahuan atau ilmu pengetahuan adalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah itu pertama merumuskan masalah atau apa pertanyaannya. Kedua hipotesa gitu ya, dugaan sementara gitu ya, jawaban sementara. 3 melakukan eksperimen. 4 menganalisa. Apakah eksperimen itu akan menjawab pertanyaan atau tidak? Kalau belum menjawab pertanyaan, maka harus diulang sampai jawaban itu dapat gitu ya. Maka ketika misalnya dapat jawabannya, maka di sini akan menghasilkan kayak kesimpulan. Kesimpulan inilah yang awal mula ada yang namanya teori, hukum, apalagi misalnya apa, teori hukum mungkin dalil gitu atau apa gitu ya. Jadi kayak hukum, misalnya hukum apa nih, kalau di fisika kayak hukum Archimedes, hukum Newton gitu ya, Newton 1, Newton 2, Newton 3. Nah, itu asalnya dari mana? Asalnya dari melakukan pengujian menggunakan metode ilmiah ini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ya tadi ada siapa namanya? Newton ya. Saya lupa namanya. Kayaknya ini Sir Isaac Newton gitu ya. Jadi beliau yang menemukan misalnya hukum gaya. Newton 1, Newton 2, Newton 3. Masih hafal nggak hukumnya seperti apa? Misalnya 1, misalnya gaya itu apa ya? Benda itu harus dikenakan gaya untuk dia bisa misalnya punya usaha. Kalau tidak dikasih gaya, dia akan lembam atau malas misalnya, atau diam gitu ya. Nah,
Itu misalnya hukum itu, ya. Misalnya ini Sir Isaac Newton itu dia menemukan hukum pertama misalnya di tahun 1990 misal ya, karena saya tidak tahu juga penemuannya tahun kapan. Tapi misalnya ketika di tahun yang sama misalnya ya, ada orang lain yang pengen membuktikan apakah hukum itu berlaku atau tidak, atau benar atau tidak, dengan melakukan pengujian lagi gitu ya. Dan kemudian ditemukan bahwa ini tidak terbukti gitu ya, hukum ini gitu ya. Maka kebenaran dari pengetahuan ini tentang gaya tadi itu bisa jadi salah gitu, atau bisa diperbarui gitu. Nah, jadi kebenarannya itu tentatif. Jadi bisa misalnya bisa di masa tertentu berlaku, tapi di masa datang tidak berlaku lagi gitu ya. Karena pengujiannya itu terus-menerus gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang hukum 1, hukum 2 dan hukum 3 itu masih tetap berlaku walaupun kita sudah di tahun 2025 gitu. Artinya apa? Ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang menguji hukum Newton ini tetap berlaku gitu ya. Jadi peristiwanya tetap memberikan hasil yang sesuai dengan hukum itu gitu ya. Kemudian misalnya di sini ada yang suka anime. Saya suka anime. Jadi ada anime tentang orb gitu ya. Orb judulnya apa sih? On the Movements of the Earth kayaknya. Jadi pergerakan bumi gitu ya. Kalau ada yang suka nonton anime, boleh deh nonton itu, karena itu juga salah satu sebenarnya kita bisa belajar dari manapun gitu ya. Dan salah satunya itu anime itu bisa gitu, karena anime itu sebenarnya mereka ulang kejadian waktu zaman dulu ketika ilmu pengetahuan itu masih sangat dilarang atau ditentang oleh orang-orang yang berkedok dengan agama gitu ya. Misalnya ada teori dulu itu yang namanya geosentris gitu. Dan ada yang namanya heliosentris. Nah, ini benar-benar kejadian ada ya. Tapi karena di anime itu dia settingannya Jepang, jadi orang-orangnya bukan ilmuwan itu namanya gitu ya. Nanti bisa dicek misalnya ilmuannya itu Galileo Galilei gitu ya, yang ngomongin soal teori ini gitu ya. Nah, dulu itu orang-orang dengan misalnya alat yang terbatas melihat bahwa bumi itu adalah sebagai pusat tata surya gitu. Bumi itu pusatnya gitu. Jadi alam semesta dan benda-benda di luar sana itu tertarik oleh bumi gitu ya. Jadi berputar, ini misalnya bumi gitu ya, ini Earth, kemudian planet-planet lain itu berputar di antara atau apa ya, di seputar dari bumi itu adalah teori waktu itu gitu ya, geosentris. Nah, tapi ternyata orang-orang pada zaman itu kemudian melihat, mengamati misalnya objek-objek langit gitu ya, melihat misalnya ada benda-benda langit, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ternyata bukan geosentris tapi heliosentris. Artinya bumi itu bukan sebagai pusat tata surya gitu ya, tetapi yang jadi pusat tata surya itu adalah matahari. Dan bumi sebagai planet yang mengitari matahari gitu ya. Nah, transisi antara teori geosentris ke heliosentris itu terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada metode ilmiah atau tidak ada pengetahuan ini, maka kita akan terus-menerus mempercayai bumi ini sebagai pusat tata surya gitu ya. Padahal sebenarnya faktanya itu heliosentris, artinya bumi ini adalah anggota benda-benda planet yang mengitari matahari sebagai pusatnya gitu ya.
Jadi seperti itu gitu ya. Dan akhirnya ketika heliosentris itu terbukti dengan teleskop dan sekarang ada satelit dan sebagainya, maka teori geosentris yang pada saat itu berlaku itu sudah tidak berlaku lagi gitu. Seperti misalnya kayak ada mungkin sampai sekarang juga ada ya, misalnya kayak teori konspirasi tentang bumi itu datar gitu. Ada misalnya orang-orang di luar sana yang menganut bumi itu datar gitu. Karena mungkin dia melihat bahwa di sepanjang pengamatan dia ya datar-datar aja nih, kayak garis lurus gitu ya. Padahal sebenarnya kalau menurut pengamatan gitu bahwa ya bumi itu tidak datar gitu ya. Bumi itu tidak persegi atau misalnya gitu ya. Tapi bumi itu ya berbentuk sedikit kayak elips atau bulat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu bedanya filsafat dengan ilmu pengetahuan. Jadi filsafat bisa menggunakan metode apapun untuk mendapatkan kebenaran karena mungkin metode yang dipakai untuk menemukan kebenaran itu bisa macam-macam gitu. Entah ada orang yang cenderung melihatnya yang fakta-faktanya aja gitu ya. Jadi kayak sesuatu itu ya dikatakan ada misalnya adalah sesuatu yang bisa dilihat atau sesuatu yang bisa dipegang. Pokoknya benda nyata gitu ya. Tapi ada juga orang yang mendapatkan kebenaran dengan berpikir gitu. Walaupun dia tidak melihat benda itu misalnya gitu ya. Waktu itu ada filsuf-filsuf yang seperti itu gitu ya. Jadi ada tadi orang mungkin siapa saya lupa namanya yang menyebutkan ada yang namanya realisme sama empirisme gitu ya. Realisme dan idealisme kalau nggak salah ya tadi ya gitu ya. Jadi kalau realisme ya melihat sesuatu itu ada dengan yang bisa dilihat gitu ya, bendanya ada. Sementara kalau idealisme sesuatu itu bisa jadi ada walaupun bendanya nggak ada gitu ya. Misalnya ya entah mungkin malaikat gitu ya, atau misalnya objek-objek yang kita tidak bisa lihat gitu ya. Atau ya yang lebih ke keyakinan atau agama gitu ya. Nah, itu bisa saja kita menggunakan akal saja gitu ya, atau pikiran saja gitu ya. Nah, itu. Jadi itu bedanya antara filsafat dan ilmu pengetahuan adik-adik. Oke, apa lagi? Kayaknya itu untuk tambahannya saya lihat di makalah sudah saya jelaskan ya. Jadi adik-adik semua ketika menjelaskan boleh seperti itu gitu. Jadi kalian mungkin bisa lah sedikit membaca, tapi habis itu tinggal dikembangkan aja apa yang kalian pahami dari apa yang kalian baca tadi gitu. Jadi jangan 100% membaca, karena ketika kalian hanya membaca ya apa gunanya kita presentasi begini dan diskusi gitu ya. Mending dikirimkan aja materinya, tapi habis itu tinggal dibaca sendiri gitu ya. Jadi dimanfaatkan waktunya untuk kita memang benar-benar memahami itu gitu. Walaupun mungkin awalnya ya struggle untuk kita membuat kalimat atau kata-kata yang dipahami misalnya oleh orang lain. Makanya belajar gitu ya. Karena kita di sini belajar, jadi tidak apa-apa untuk misalnya salah atau belum sempurna gitu ya ketika kita berargumen. Gitu ya. Oke, semoga apa yang saya berikan itu bisa lebih menguatkan penjelasan terkait basic dari filsafat, karena ini penting untuk kalian bisa move on ke materi selanjutnya. Kalau kita nggak kuat di sini, kita akan bisa saja dibodohi dengan ChatGPT gitu ya, karena bisa jadi mereka memberikan kita ilmu atau pengetahuan yang salah gitu ya. Nggak bisa misalnya dicampur adukan misalnya filsafat dengan pengetahuan itu, karena mereka berdua bisa berbeda dari yang tadi saya jelaskan itu gitu.
Oke, itu tambahannya. Saya mau mengkonfirmasi dulu terkait absensi. Tadi saya sudah absen kalian sebenarnya. Yang saya kasih alpha itu sebenarnya yang entah orang yang nggak ada di situ atau terlambat gitu. Karena nggak setiap saat saya ngecek lagi siapa yang baru masuk gitu kan. Karena tadi saya menyimak juga jawaban kalian, pertanyaan kalian, jadi pasti mungkin ada yang saya kasih alpha untuk sementara. Bentar, saya share screen dulu. Mohon untuk adik-adik semua bisa on time, karena kalau tidak on time ya bisa jadi saya kasih alpha di sini. Tapi untungnya saya kasih waktu untuk konfirmasi gitu ya. Di sini ada Corina yang tidak saya kasih hadir, Vini, Fajar, Manda, itu orang-orang itu. Ada nggak di sini orangnya sekarang? Saya hadir, Ibu. Amanda ini beda dengan Amalia Amanda? Beda, Ibu. Kamu terlambat ya atau apa? Tidak, Ibu. Sudah dari tadi makan. Oke. Terus Corina. Ada orangnya? Ada, Ibu. Vini? Dia ada di Zoom, tapi kamu aktif masih atau gimana? Gimana? Di dalam Zoom ini dia ada, Ibu, Corina Bayangkari. Nah itu, dia ada tapi orangnya tidak ada. Ada. Apa definisinya? Ada, orangnya ada tapi tidak ada. Tapi orangnya nggak ada. Ya gimana caranya saya membuktikan kebenaran bahwa dia ada gitu kan? Nah itu juga saya pakai tuh konsep filsafat. Ya nggak mungkin saya memberikan ada di sini kalau dia nggak nyaut ya. Ini ada nggak? Siap. Vini dan Corina dan Fajar sepertinya ini ya setengah ada, setengah maya gitu ya. Jadi saya tetap kasih alpha di sini. Oke, yang lain sudah saya kasih hadir, jadi don't worry ya. Oke, itu saja berarti saya simpan dulu. Nggak adil kan untuk teman-teman di sini yang sudah stay dari tadi gitu ya, nyalain kamera gitu ya. Terus yang lain hanya numpang aja di sini tanpa keberadaannya ada gitu ya. Nah, tetap saya kasih alpha jadinya orang-orang itu. Oke, itu saja berarti untuk hari ini adik-adik. Terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di pekan depan di materi yang baru ya. Semoga yang tadi saya mention entah itu Fajar dan Yoga bisa stay untuk jadi pemakala di pekan selanjutnya. Kemudian yang jadi mana tadi tuh? Yang jadi notulen berarti yang belum ini ya, yang belum bertugas aja ya gitu. Di kelompok selanjutnya seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.